Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ummahat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Tawdihul Ahkam, yakni syarh kitab Umdatul Ahkam, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, syarh kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Kita masuk hadis yang ke-20, sahih? Benar ibu-ibu? Hadisnya, bukan kaidahnya, karena kan Senin sebelumnya kita membahas kaidahnya. Sekarang kita membahas tentang hadisnya, matan hadisnya. Hadis yang ke-20. Ya, silahkan dibaca. Ibu-ibu bawa buku toh? Oh, mic-nya. Baik, kelas. Saya bacakan. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi kitabih Bulughil Maram, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah, muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dari hadis sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, annan nabiyya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, ridwanullah alaihim jami'an, tawadda'u, mereka berwudu, min mazadati imra'atin musyrikah, menggunakan air dari tempayan besar milik seorang wanita yang musyrik, yakni yang belum beragama Islam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imamu Muslim. Dalam hadis Bukhari nomor hadisnya 344. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 682. Qala Syekh Al-Bassam, Syekh Al-Bassam mengatakan mufradatul hadis, kosakata yang bisa kita ambil tambahan ilmu dari kalimat hadis ini. Pertama, al-mazadah. Apa yang dimaksud dengan al-mazadah? yakni bi fathil mim, huruf mimnya di fathah, ma. Ba'da zai, demikian pula huruf zai di fathah, za. Summa alif, dan di sana ada huruf alif. Summa dal mahmalatun, kemudian huruf dal yang juga dibaca fathah
al-mazadah. Wahia ar-rawiyah allati yatazawwaduna bihal ma'u minal mawarid. Artinya adalah wadah yang dipakai untuk mengambil air dari sumbernya. Kata Abu Ubaid, ya kita menyebutnya itu timba atau gayung. Wala takunu illa min jildain. Dan tidak mungkin tempat seperti ini kecuali dia terbuat dari 2 kulit yang disamak. 2 buah kulit kering atau disamak kemudian dijahit. Nah, kemudian kata beliau tuzadu bijildin salis bainahuma litatasi. Di antara 2 tadi itu ditambahi dengan satu satu kulit lagi. Ditambahi dengan 1 kulit lagi supaya lebih luas, maka namanya mazadah. Kalau begitu mazadah itu adalah sebuah tempayan, tempat yang besar yang terbuat dari kulit yang sudah dikeringkan. Kebetulan dalam hadis ini mazadahnya milik siapa? Wanita musyrikah, wanita yang belum beragama Islam. Beliau mengatakan musyrikah. Apa itu musyrikah? Al-musyrik syar'an. Musyrik secara syariat artinya huwa man ja'ala lillahi syarikan, yaitu seseorang yang telah menjadikan untuk Allah ada sekutu atau tandingan. Jadi siapapun yang menyekutukan Allah, menjadikan untuk Allah tandingan, orang itu dinamakan apa? Musyrik. Faham umat? Kalau ada orang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada wali-wali yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, berarti orang ini disebut apa? Musyrik, karena dia menyekutukan Allah dalam masalah berdoa. Kalau ada orang meminta kesembuhan kepada Allah tapi dia juga minta kesembuhan kepada dukun, padahal tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali siapa? Allah. Maka orang tersebut disebut dengan apa? Musyrik. Kalau wanita apa Ibu? Musyrikah. Fa in kana fi af'alillahi ta'ala fa huwa syirkun fir rububiyah. Kalau yang dilakukan bentuk menyekutukan Allah itu dari sisi perbuatannya Allah, berarti dia syirik dari segi rububiyah. Misalnya dia berkata, oh yang menciptakan alam semesta ini selain Allah Ta'ala ada. Nah itu namanya syirik dari segi rububiyah. Fahimtunna? Wa in kana fi af'alil abdi fa huwa syirkun fil uluhiyati wal ibadah. Tapi kalau ini yang berkaitan dengan permasalahan perbuatan manusia, harusnya berbentuk ibadah, maka disebut dengan syirik uluhiyah atau syirkul ibadah. Dua-duanya dosa besar yang paling besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau di hari kiamat tidak punya tempat di dalam surga. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, kafir, min ahlil kitabi wal musyrikina, dari golongannya ahlul kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, tempatnya adalah neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Apakah masuk surga? Enggak mungkin. Allah berkata, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, Allah haramkan atasnya masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada bagi seorang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik, seorang penolong pun juga baginya tidak ada. Nah, ini kosakata yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu mazadah dan musyrikah. Mari kita lihat ma yukhadhu minal hadis. Faedah hadis ini dari ilmu fikih yang bisa kita ambil. 1, qala Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam mengatakan jawazu istimali jildil mayyitah ba'da dabghi hatta fil ma'iat. Hatta fil ma'iat, afwan.
diperbolehkan, hukumnya halal menggunakan kulit bangkai. Tapi kalau sudah disamak, apa disamak itu Ibu? Dijemur, dikeringkan, namanya disamak. Sehingga walaupun penggunaannya untuk benda cair, seperti tadi itu, mazadah tadi itu kan tempat timba bejana untuk mengisi air di dalamnya. Walaupun dia itu digunakan untuk sesuatu yang cair, tetap hukumnya kulit tersebut suci dan mensucikan. Maksudnya dia suci, tidak lagi najis. Boleh digunakan air di dalamnya wadah sebagai wadah air, kemudian airnya diminum, tidak mengapa. Kata beliau, fa wudu'uhu sallallahu alaihi wasallam mimma ilmazada iqrarun lil istimali wa ridha bihi. Wudu'nya Nabi bersama dengan para sahabat menggunakan mazadah, kulit dari binatang yang telah disamak, bahkan itu milik wanita yang kafir, menunjukkan Nabi redha, Nabi setuju, Nabi tidak menganggap perbuatan itu keliru, benar. Kesimpulan, kulit binatang yang halal pada asalnya lalu menjadi bangkai, disamak, menjadikan kulit tersebut hukumnya apa Ibu? Suci. Wallahu a'lam bishawab. Sanian yang kedua, annal ma'a alladhi fi jildil maitadil madbughi tahurun. Air yang disimpan, digenangkan pada sebuah alat yang terbuat dari kulit bangkai yang telah disamak, airnya kembali ke asalnya. Apa itu Ibu? Tahur. Apa artinya tahur? Suci dan mensucikan. Bukan hanya suci, tapi mensucikan. Berdasarkan hadis tersebut, dzalika anna dhabihatal musyrik mayyitah muharramah najasa. Bersamaan dengan itu kita mengetahui sembelihannya orang musyrik itu dihukumi sama dengan bangkai. Hukumnya haram. Kalau bangkai najis tidak Ibu? Bu, bangkai itu najis tidak? Sudah dibahas loh. Najis. Bangkai najis, kecuali bangkai apa Ibu? Dari binatang itu apa? Bangkai apa? Hut wal jarrad. Bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Semut, bangkainya najis tidak? Pernah lihat bangkai semut ya Bu ya? Kan tidak najis, sahih? Dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah, maka dihukumi sama dengan belalang. Maka hukumnya tidak najis. Tidak najis. Nah, maka kalau ikan duyung, bukan ikan duyung yang cerita dongeng itu, bukan maksudnya. Kan di apa namanya, kalau di Sungai Mahakam kan disebut ikan duyung. Apa namanya itu Ibu? Pesut ya, pesut. Bangkainya najis tidak? Kenapa tidak? Masuk dalam kategori apa? Ikan. Masuk dalam kategori ikan. Baik, ahsantun, barakallahu fikum. Nah, bersamaan dengan diketahuinya bahwasanya sembelian seorang wanita musyrik itu dihukumi bangkai, haram dikonsumsi dan dia najis, lakin akan tetapi tahara jildahal dibak alladhi daba fadlatihan najasah. Karena sebab disamak, kulitnya menjadi apa? Suci. Ini keutamaan menyamak kulit. Kulitnya menjadi suci. Yang tadinya bangkai, najis, tapi karena disamak, kulitnya menjadi suci. Sekalipun yang menyamaknya wanita musyrik. Tapi kalau sembelihannya hukumnya apa Ibu? Haram. Sembelihan wanita musyrik hukumnya haram. Dia baca bismillah Ustaz. Tapi kalau musyrik, haram. Fahim? Gimana sembelihannya Yahudi dan Nasrani? Halal. Karena memang Allah menghalalkan sembelihan mereka. Yauma uhilla lakum yauma hillul lakum ta'amum. Hari di mana makanan yang disembelih oleh mereka itu halal buatmu, kata Allah Ta'ala. Menunjukkan berarti bagaimana sembelihan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi, dan itu sembelihannya halal.
kecuali kita melihat bukti ketika dia menyembelih, dia menyebut nama Tuhan selain Allah, maka hukumnya menjadi haram. Fahimtunna? Baik, yang ketiga, al-mayyitah atau al-maitatu, bangkai. Apa itu bangkai? Hiya ma mata khatfu anfi aw qatlu ala hayatin ghairi masru'atin. Setiap binatang atau hewan matinya dengan dengan sendirinya atau disembelih dengan tata cara yang tidak sesuai syariat. Jadi binatang mati dengan sendirinya bangkai. Binatang disembelih dengan cara yang enggak syar'i juga disebut apa? Bangkai. Ikan lele bangkai tidak? Ikan hiu bangkai tidak? Udang bangkai tidak, Ibu? Bangkai, semuanya bangkai. Cuma ini bangkai yang dihukumi apa? Halal, karena dikhususkan. 2 jenis bangkai yang halal tadi apa, Ibu? Ikan dan belalang. Al-hud wal jaradu. Ini yang dihalalkan oleh syariat Islam. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata beliau, wa idza dakahu musyrikun faqad qatala aw qutila ala ayatin ghairu masyru'atin. Kalau ada hewan yang menyembelihnya orang musyrik, sekalipun dia membaca bismillah, sungguh dia disembelih dengan tata cara yang enggak syar'i. Hukum binatangnya bangkai. Hukum binatangnya bangkai. Kayak kalau kita membeli daging itu hewannya disembelih oleh orang musyrik, paganisme misalnya, penyembah ruh-ruh, penyembah berhala-berhala, yang semisal daripada itu, hukum sembelihannya haram. Yang keempat, awaniyal kufar. Faedah di sini, bejana, perabotan miliknya orang kafir, al-majulu haliha tahiratun, di mana orang tersebut tidak diketahui asal usulnya, tidak jelas, dia belum diketahui. Jadi ada perabotan milik orang non muslim ditemukan, tidak diketahui kondisi asal usulnya orang tersebut, maka hukum bejananya tadi suci. Li'annal aslat tahara, karena hukum asal segala sesuatu itu apa? Suci. Fala tazulu bisyakki, jangan sampai digugurkan dengan keraguan-raguan fi najasat, ya jangan-jangan najis. Min isti'malihim laha, karena dengan anggapan itu pernah dipakai sama orang musyrik, ya enggak boleh. Hukum asalnya gelas, piring, hukum asalnya milik mereka apa? Suci. Sampai kita punya bukti mereka menggunakan gelas dan piring tersebut untuk benda yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Timbul pertanyaan, gimana dengan hukumnya orang kafir? Najis enggak? Kan ada firman Allah yang menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Surat At-Taubah ayat yang ke-9 kata Allah, ayat yang ke-28 Allah mengatakan sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apa maksudnya? Faya najasatu iqad. Yang najis dimaksudkan dalam ayat ini adalah i'tiqadnya. Apa i'tiqad itu, Ibu? Keyakinan atau keimanannya. Walaisat najasatun hissiyatun, bukan najis yang secara indrawi, bukan najis pada anggota tubuhnya. Kalau kita menyentuh, bersalaman, cuci tangan, enggak begitu. Kalau ini yang terjadi, wah agama ini berat umat. Akan banyak benda-benda yang disentuh oleh orang kafir, kita harus cuci dulu. Termasuk mobil yang kita beli, buatan siapa, Ibu? Nah, apa mau dicuci dulu mesinnya? Kan begitu. Ini namanya ghulu, melampaui batas. Melampaui batas. Maka umat pun demikian. Kalau misalnya bertransaksi dengan orang non muslim, lalu dia belanja, uangnya uang kertas semua 10 juta, Ibu terima, jangan dicuci uangnya. Karena hukum asalnya uangnya tadi apa? Suci, tidak najis. Kecuali itu uang disuruh jilat dulu sama kalbun miliknya. Ya jelas kalau begitu uang tersebut najis karena liurnya siapa? Si kalbun tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apa dicuci 7 kali, Bu? Uangnya dicuci 7 kali. Sekali cuci 35.000 banyak.
mahal. Maka umat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang enggak benar. Jadi cukup dicuci 1 kali saja menurut pendapat yang rajih. Tayyib, barakallahu lana wa lakum wa alaina wa lakum. Fahimtunna? Selesai 1 hadis. Naam. Qal, tambahan kata beliau, walida fala yajibu bi jama'il kitabiyati illa ma yajibu bi jama'il muslimah wa yakal muslimati fi qiyami bi su'ulil manzil min i'dadi ta'ami wa syarabi wa ghairi dzalik. Oleh karena itu yang harus kita ketahui, berarti orang musyrik tidak najis. Apa yang ada pada mereka sama dengan apa yang diperlakukan oleh seorang wanita muslimah. Kalau orang-orang non muslim itu masak, masakannya ya halal selama yang dimasak makanan yang halal. Maka jangan ragu, kalau misalnya ibu-ibu punya pembantu non muslim lalu bikin sayur asam, halal, nggak ada masalah. Seperti yang diperbuat oleh para wanita-wanita muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian hadis yang ke-21. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna qadahan nabiy sallallahu alaihi wasallam kasara fatakhadha makana sya'bi silsilatin min fiddatin akhrajahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna qadahan nabi, sungguh pernah wadah atau cangkir milik Nabi itu pecah, ya, inkasara fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Kemudian beliau meletakkan rantai yang terbuat dari perak pada tempatnya yang pecah tersebut. Ini dijahit, diikat begitu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Pertanyaannya, apa faedah di sini kok ditampilkan dalam bab masalah bersuci atau benda-benda yang suci? Beliau berkata, yang pertama yang kita ambil faedah kata qadah bitfathataini, yaitu inaun yusrabu bil ma'u wa nahwi. Qadah artinya wadah, tempat, bejana, biasanya digunakan untuk apa? Minum. Kita menyebutnya apa, Ibu? Cangkir. Atau menyebutnya apa? Gelas. Disebut dengan qadahun. Kemudian jam'uhu aqdah. Kalimat jamaknya adalah aqdahun. Wa ammal kidhu bikasrin fasukun fasamu qabla ayyurasu wa yarqabu naslahu. Kalau dibaca dengan kidhun, bukan dibaca apa? Qadaun, tapi dibaca dengan apa? Kidah, maka artinya anak panah. Sebelum anak panah tersebut diberi bulu di ujungnya, ditempelkan mata anak panahnya, maka disebut dengan kidah. Kayunya itu disebut dengan kidahun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, adapun kalimat inkasara artinya insyaqqa, pecah atau retak. Kemudian asy'abu, apa makna asabu? Asabu memiliki arti bi fathis sini al-mu'jama wa sukunul ain al-mahmala lafdun musyarikun baina ma'anin katsira wal muraduna asada wa syaq. Sya'bu itu punya arti yang banyak, Ibu. Tapi di antara arti yang banyak itu artinya adalah retak dan pecah. Sya'bu berarti retak dan apa? Pecah. Silsilah itu bisa berarti apa? Rantai atau kawat besi yang digunakan untuk menjahit sesuatu, disebut dengan silsilah. Nah, Nabi SAW, dari hadis ini kita bisa mengetahui betapa sederhananya beliau. Gelas yang retak dan pecah itu beliau jahit kembali dengan benang yang terbuat dari perak atau semisal daripada itu. Kesederhanaannya Rasulullah SAW bandingkan dengan orang zaman sekarang. Kalau sudah pecah malah diremuk-remukkan biar ganti yang baru. Nabi SAW tidak menjahitnya, karena Nabi tahu dunia itu ya begitu saja, mau dijahit mau tidak dijahit ya tetap saja urusan dunia, tidak menambah kemuliaan hidup seseorang.
Karena letak kemuliaan hidup seseorang bukan pada dunianya, tapi pada urusan apa ibu-ibu? Agama yang ada pada dirinya. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, madama annal asla fi istimali dhabi wal fiddati huwa tahrim. Kita mengetahui sebagaimana yang telah difahami sesuai dengan syariat, emas dan perak pada asalnya haram digunakan sebagai bejana. Emas nggak boleh digunakan jadikan bejana, perak juga nggak boleh. Dalam hadis yang sahih, orang yang minum dan makan menggunakan bejana dari perak, fa inna yujajiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia telah melelehkan api neraka jahanam masuk ke dalam perutnya. Ini nasihat umat, nggak boleh pakai bejana terbuat dari apa? Emas. Ustaz, masa perempuan nggak boleh juga? Nggak boleh. Kalau ibu-ibu misalnya emasnya dibikin hiasan boleh. Ibu bikin cangkir kemudian dijadikan subang, boleh nggak apa-apa. Kalau ibu pakai nggak apa-apa, cangkir kecil gitu bentuknya taruh jadikan subang. Tahu subang bu ya? Apa tuh subang tuh? Anting-anting, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dibuat minum ya nggak boleh. Karena bejana terbuat dari emas terlarang bagi laki-laki maupun apa? Perempuan. Ini hukum asalnya demikian. Kama jafin nasainil mutaqaddimaini wa amsal, yang karena sebagaimana datang dari hadis-hadis yang datang sebelumnya dan seperti hadis yang sebelumnya. Fa inna ma ubiha minuma yataqayyadu bi mauridin nas. Maka menjadi halal, menjadi boleh menggunakan emas dan perak itu kalau sesuai dengan dalil yang menjelaskan. Ternyata dalilnya bagaimana? Penggunaan peraknya cuma sebagai apa ibu? Benang untuk menjahitnya. Tidak dijadikan sebagai apa? Bejananya. Kalau bejananya maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang kedua, jawazu islahil inna'il munkasir aw munkasaru bi dhabbatin yasiratin aw silsilatin latifatin indal hajati ila islahil inna'il munkasara. Bolehnya memperbaiki perabot yang rusak dengan menggunakan perak, atau sedikit yang terbuat dari perak, atau kawat yang terbuat darinya, karena memang ini dibutuhkan, maka tidak mengapa. Kesimpulannya, kalau peraknya tadi cuma dibuat nambal, ya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan lapisan seluruh bejananya, hukumnya haram. Nah, kadalik. Yang ketiga beliau berkata, al-hajatuna laisa ma'naha annahu la yajidu ghairaha minal hadidi wan nuhasi wa sirtari aw nahwiha. Keperluan menggunakan perak di sini bukan berarti tidak ada benda lain yang bisa dipergunakan, seperti besi, tembaga, emas, kuningan dan yang lain-lainnya. Bukan karena itu, akan tetapi maksudnya dalam memperbaiki ada hubungannya dengan satu tujuan tertentu. Ya, kalau ibu-ibu menjahitnya dengan besi nggak indah, tapi dijahit pakai perak jadi kelihatan bagus. Dijahit menggunakan sesuatu yang kawat terbuat dari perak menjadi sesuatu yang indah, maka boleh. Itu tujuannya untuk menghias, boleh. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Ini hajatnya. Hajatnya selain untuk menjahit, fungsinya sebagai apa? Hiasan. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat umat. Yang keempat kata beliau, faedah. Apa itu faedah? Yubaulin nisa min khulyi dabi wal fiddati ma jarat adatinna yalbisu walau kasura. Wanita itu istimewa, diperbolehkan memakai perhiasan baik dari emas maupun dari perak sesuai dengan kebiasaan mereka di mana mereka memakainya, walaupun jumlahnya banyak, dan banyak ini relatif. Paham, Mat? Tapi kalau melampaui batas ya nggak boleh. Melampaui batas nggak boleh. Kalau apa tadi itu subang misalnya besarnya sebesar cangkir ya nggak boleh, karena kan keluar dari kebiasaan. Paham don? Tapi fitrahnya wanita umat. Wanita itu fitrahnya seperti Imam Al-Utsaimin menyebutkan, innal mar'ata makanatul zinah. Wanita itu tempat gantungan hiasan. Maka faida awlikatu zinatu biha, kalau seandainya emas perak digantungkan di wanita, muwafaqah, pasti cocok. Sahih umat?
Ke wanita itu mau dikalungin emas, digelangin emas, dicincinin perak cocok. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Laki-laki bukan gantungan hiasan. Kalau ada laki-laki dikasih kalung emas, gelang emas, menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka nggak pantas. Makanya laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas. Dalam hadis sahih Nabi memegang dua benda. Apa itu Ibu? Emas dan sutra. Kalau kata Nabi, innahuma haramani lidzukuri ummati. Dua benda ini, emas dan sutra, haram bagi lelaki dari kalangan umatku. Berarti bagi wanita-wanita umatnya Nabi halal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pena dari emas buat laki-laki boleh nggak Ibu? Laki-laki pakai pena dari emas, boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Laki-laki hanya boleh menggunakan emas sebagai alat pembayaran. Uang dari emas misalnya dinar boleh dia gunakan. Tapi kalau digunakan untuk hiasan bagi dirinya tidak boleh. Tidak diperbolehkan laki-laki seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wala jala usalasil awisa'a au azarir au ribatu kubkin au kulman au miftahan au ainain min anwa'il malabis. Pokoknya wanita menggunakan perhiasan itu dari bentuk apapun juga. Pedang, perangkat perang lainnya sesuai dengan kebiasaan, kunci, apalagi rantai di tangan, atau macam-macam. Apa saja yang memang itu hiasan buat wanita dan menjadi kebiasaannya, hukumnya menjadi halal. Termasuk di dalamnya Pak Umat untuk mengikat gigi, kawat gigi ya Bu ya. Kawat gigi yang terbuat dari apa? Emas buat akhwat boleh. Kalau diperlukan. Fahim Don? Nah, kata ini diperbolehkan. Kemudian pertanyaan, gimana kalau digunakan untuk ini Ustaz, tempat duduknya wanita? Nah, ini namanya melampaui batas. Tempat duduknya dari emas, gayungnya Ustaz dari emas. La haula wala quwata illa billah. Ada hulu. Ini sikap melampaui batas, kelihatan hubud dunianya. Terlalu cinta dengan apa? Dunia. Maka sebaiknya dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia juga menyebutkan di sini, amma istimalul fiddah fil fanadikir raqiyati wal mata'imil mumtazati adawati lil akli kaja'liha sahunan aw malaik wa sawqan wa nabi dzalik fala syakka fi takhrimi wa mukhalafati lin nususin nahiyati anhu. Adapun menggunakan perak seperti di hotel-hotel yang mewah untuk alat makan, letak buah-buahan dan yang semisal daripada itu, semuanya tidak ragu lagi hukumnya haram, nggak boleh. Mau buat sendoknya, mau buat garpunya, mau buat nampannya, semuanya dihukumi haram. Nggak diperbolehkan bejana-bejana tersebut digunakan sebagai alat atau sesuatu untuk membantu makan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma ada majatin nusubi ibati fa inna haramun la yajuz. Tapi kalau sesuatu itu bukan menjadi kebiasaan untuk dijadikan hiasan, maka menjadi haram. Seperti mobil dilapisi emas, haram. Walaupun yang pakai perempuan. Atau misalnya kerudungnya dijahit pakai benang emas. Itu juga di luar kebiasaan. Itu menarik perhatian kaum laki-laki dan dia menjadi solekan-solekan jahiliyah. Atau tadi itu saya sebutkan tiba menggunakan untuk gayungnya. Sampai Allah lembusan, sampai berita kepada saya seseorang itu menyebutkan kamar mandinya dari emas dilapisi. La haula wala quwata illa billah. Ini hulu. Ini melampaui batas. Akan lebih utama kalau seandainya dia sedekahkan di jalan Allah, tentu akan menjadi sebab kebaikan baginya di yaumil qiyamah. Wala ulatil umuri wal qadirina inkaru wa man'u min dzalik. Makanya nasihat bagi orang yang punya kekuasaan, punya wewenang, harus melarang menggunakan benda-benda tadi sebagai hiasan yang melampaui batas. Selesai 2 hadis bab tentang taharah. Insyaallah kita masuk pada bab izalatun najasah wa bayanuha. Bab tata cara menghilangkan najis serta penjelasan yang terdapat di dalamnya.
Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Sudah selesai maaf apa namanya? Mic-nya Ibu, ada yang sudah bisa dipakai? Tetap tidak bisa. Tadi yang saya pakai untuk ngajar pertama kan bisa. Yang wireless itu. Baik, kalau belum bisa saya baca. Qala Syekh Al-Bassam, babu izalatin najasati wa bayaniha jami'ah. Ulangi, babu izalatin najasah wa bayaniha. Kita sambung. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Tayyib. Boleh dibaca babu, boleh dibaca babun. Jadi boleh babun, izalatun. Kalau babun izalatun ya, izalatun najasah. Kalau babu izalatin. Fahim tunna? Muqaddimah, pendahuluan. Al-izalah. Apa itu izalah? Yuqalu azaltu syai'a izalatan wa zaltu zailan wal izalatu tanhiyah. Arti izalah maknanya menghilangkan atau membersihkan, disebut dengan izalah. An-najasah, apa itu an-najasah? Secara bahasa Arab dia isim masdar. Bentuk jamaknya adalah anjas. Jadi Ibu hati-hati ya, saya sering baca mobil itu disingkat. Jadi anjas. Saya bingung ini anjas artinya apa? Sebab kalau dalam bahasa Arab anjas itu artinya najis-najis. Sesuatu yang banyak najisnya, maka namanya apa? Anjas. Najisnya banyak. Tapi ternyata singkatan mungkin ya. Antar jemputan dan sekolah, tapi singkatan yang kurang baik lah, diganti Ibu. Jangan apa namanya, jangan anjas. Maknanya jamak dari najis. Nah, wa najasu, sehingga dalam bahasa Arab najis adalah wal mustaqdirul mustakhbasu wa yasmulun najasa al ainiyah wal hukmiyah. Najis artinya sesuatu yang kotor dan segala sesuatu yang menjijikkan. Pada asalnya disebut dengan najis. Misalnya apa? Kalbaul, air kencing. Ya. Yani alladhi yamna'u liman massahu anis salati. Dengan sebab terkena ini tadi, maka terhalangi seseorang dari beribadah salat. Dan umat yang dimuliakan Allah Taala, nah najis itu ada dua, ada yang najis secara zatnya najis, ada najis secara hukumnya. Najis secara hukumnya, najis secara zat contohnya apa Ibu? Air kencing manusia itu zatnya najis. Fahim don? Maka ini najis. Secara hukum disebut juga hukum najis tentu saja. Selain zatnya najis, hukum terkena kotorannya tersebut juga apa? Najis. Walhasil umat, kata beliau selanjutnya, beliau mengatakan wadal bab yadhkuru fi ahkamun najasat. Bab ini bab yang membicarakan tentang hukum-hukum seputar benda yang najis. Wa kaifiyatu izalatiyah, tentang bagaimana cara membersihkannya, wa tathiru malilah, mensucikannya, wa ma yufa'anhu minha wa ma yata'allaqu bidzalika. Dan bab ini juga berbicara tentang najis-najis yang dimaafkan serta hal-hal yang berhubungan dengan benda-benda najis. Nanti akan dijelaskan. Wa tafaqal ulama ala wujub izalatiha, yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf, membersihkan jasad atau benda dari sesuatu yang najis hukumnya wajib. Wa annahu syartun li sihhati shalat, dan kita tahu suci dari najis merupakan syarat sahnya salat. Qala al-wazir, berkata Al-Wazir rahimahullah ta'ala, ajma'u ala anna taharatal badani minan najasi syartun
fi sihhati salati lil qadiri 'alaiha. Telah bersepakat kaum muslimin bagi orang yang mampu membersihkan badannya dari najis, ini merupakan hal yang wajib karena dia syarat sahnya sholat. Berarti kalau nggak mampu nggak apa-apa. Misalnya begini Ibu, ada orang dia sudah tidak sanggup bangkit dari tempat tidurnya, anak-anaknya nggak ada, dia harus berwudu padahal ada pampers yang dia pakai sudah basah dengan najis. Paham maksudnya Ibu? Dia nggak mampu lagi turun dari tempat tidurnya dan dia harus sholat. Sudah hampir habis waktunya, maka dia tayamum sholat dalam keadaan menggunakan benda yang najis tadi, termasuk perkara yang tidak diharamkan karena kondisi darurat. Wal ittirariyah tubahul muharramat. Ingat kaidahnya, kondisi darurat menjadikan yang haram menjadi apa? Mubah, menjadi boleh. Allahu a'lam bishawab. Wan najasatu qismani, kata beliau. Najis itu ada dua macam. Ahaduhuma, pertama al-hukmiyah. Najis secara hukum. Apa maksudnya? Hiya tari'atu ala mali tahirin fa'adi yakfi fi tadhiriya ijra al-ma' ala jami'i mawaridiya ba'da izalati ainiha minal mali tahir. Apa itu najis hukmiyah? Najis yang terdapat pada sesuatu benda yang asalnya suci. Najis yang terdapat atau mengenai sesuatu benda yang asalnya apa? Suci. Nah, najis ini di dalam membersihkannya cukup dengan disiram air. Ibu-ibu, contohnya meja kena air kencing anak. Yang najis yang mana Ibu? Yang najis yang mana? Kencingnya. Karena kena kencing, maka mejanya menjadi apa? Najis secara hukum. Gimana supaya suci? Disiram air. Maka mejanya menjadi apa? Suci kembali. Fahim dong? Nah, maka kalau saya tanya kepada ibu-ibu, darah haid najis tidak? Lalu mengenai kain seseorang, sudah dicuci, warnanya nggak hilang, darah haidnya tetap kelihatan di kain tersebut, kemerah, kecoklatan atau kehitam-hitaman, najis tidak? Tidak atau najis? Kenapa tidak? Nah, jadi tidak dituntut harus sampai hilang warnanya, tapi dituntut sampai hilang apa Ibu? Baunya. Jadi kalau ternyata masih bau darah haid, ya hukumnya menjadi apa? Najis. Wallahu a'lam bishawab. Sanian, yang kedua, al-ainiyah, yaitu najis dari segi zatnya. Fadila tudharu bihalin. Nah, najis seperti ini nggak bisa disucikan. Ya namanya air kencing, sampai kapanpun air kencingnya hukumnya apa? Kecuali air kencingnya berubah, tidak menjadi air kencing lagi. Misalnya sungai bercampur dengan kotoran dan sebagainya, baunya bau kotoran, lalu diproses dan yang keluar adalah air yang jernih, bersih, nggak ada penyakit di dalamnya. Airnya tadi bagaimana Ibu? Tapi kotorannya, tinja dan baulnya hukumnya tetap apa? Tetap najis. Fahimtunna? Barakallahu lana wa lakum wa indal jumhuri wa min manabil anna najasa innama tuzal bil ma'duna ghairi minal ma'i'ad. Menurut mayoritas para ulama, di antaranya para ulama Hanabilah, mereka mengatakan benda najis itu hanya bisa dihilangkan kalau menggunakan air, tidak dengan unsur yang lainnya walaupun cair. Misalnya air kelapa, suci tidak Ibu? Digunakan buat membersihkan najis, ini terkena kencing, dicuci pakai air kelapa, suci tidak? Kok jadi bingung tuh Bu? Saya ganti. Kalau air sudah dicampur dengan kopi, apa namanya Ibu? Ayo, kohwa. Air kopi, kalau Indonesia pakai air, tetap pakai air. Kalau orang Arab namanya kohwa. Ibu-ibu, ada benda najis, kencingnya anak kita mengenai kain baju kita, dicuci pakai kohwa, suci atau tidak? Baunya hilang loh. Baunya berubah menjadi bau kopi. Warnanya juga hilang loh. Bahkan berubah jadi warna kopi.
Pertanyaan saya, benda yang dibersihkan pakai kopi tadi lo suci enggak? Baju kita suci enggak? Ya enggak bisa hilang. Kalau kopinya memang suci, tidak mensucikan, maka karena enggak bisa mensucikan, berarti hukum kain yang terkena kencing tadi tetap apa? Tetap najis. Fahim tunna? Alhamdulillah. Nah, maka jadi kata beliau di sini, jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak bisa benda najis dihilangkan kecuali dengan apa? Ya, ibu-ibu, tisu basah. Tahu ya Bu ya? Bisa digunakan untuk mensucikan benda atau tidak? Misalnya tangan ibu-ibu kena kencingnya anaknya, dibersihkan pakai tisu basah, diperas itu keluar airnya, suci atau tidak? Kenapa tidak? Ya sudah, saya ganti, ngalir itu Bu, diperas sudah. Suci atau tidak? Karena dia itu bukan air, dia alkohol dan semisalnya, hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Kalau gitu hukumnya tetap bagaimana tangan yang terkena najis tadi? Tetap najis. Sudah paham sekarang Ummahat? Baik, barakallahu lana wa lakum. Qal wa madhabu Abi Hanifah wa riwayatan an Ahmad annahu tuzalu bi kullin ma'iin ta'irin muzilin lil aini wal asari wa ikhtara Ibnu Aqil wa Syekh Taqiyuddin. Tapi Imam Abu Hanifah, demikian pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat setiap benda cair yang bisa digunakan menghilangkan zat yang najis, bekasnya hilang, berarti hukumnya mensucikan. Ini pendapatnya Ibnu Aqil dan Syekh Taqiyuddin demikian. Walhasil ini khilaf para ulama. Nanti kita terangkan di lain waktu dengan luas. Pendapat yang kuat yang mana? Yang jelas hukum asalnya suci dan mensucikan itu kalau menggunakan apa? Ma'un, air. Jus cair tidak Ibu? Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci menurut pendapat yang paling kuat insyaallah. Nanti diterangkan di lain waktu. Wan najasana salasu sifatin, dan setiap benda punya sifat, termasuk benda najis. Dia punya 3 sifat. Pertama, ta'mun, rasa. Dan ini tidak untuk dicoba. Tiap benda najis itu ada apa? Ada rasanya. Tapi nggak boleh dicoba Bu ya. Waraihun, dan biasanya apa? Baunya khas, dan kemudian apa? Laun, dan ada apa? Warnanya. Fabaqau ta'mi warai ba'dal ghusli dalilun ala baqai ainiyah. Tersisanya rasa dan bau sebuah benda najis di sebuah benda yang terkena dengannya menunjukkan hukum asal kenajisannya tidak berubah. Paham Ibu-ibu? Seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kain terkena kencingnya anak, disiram pakai jus, baunya tetap bau kencingnya anak itu. Rasanya wallahu alam, tetap hukumnya menjadi apa Ibu? Najis hukumnya, karena dia berada pada kondisi sifat asalnya tersebut. Wa anna lam tazul, enggak hilang najisnya. Amma baqaul laun, adapun kalau warna ba'dal ghuslil jayis, setelah sebaik-baik cara untuk mencuci kok masih tersisa, fala yadur, itu enggak masalah. Li'annahu ma'fun anhu, ini termasuk perkara yang dimaafkan oleh syariat. Wa asarun najasa min rawaih al-kariha asyamah takhtalitu bil hawa wa tadkhulu fil badani biwasitati musama fatadurul jism wa takhalu bisihha li'annal hawa sayyalun murakkabun latifun yadkhulu bima yahmilu ma'u bisaulatin fi adyaki masamil ajsam. Beliau menyebutkan di sini, sedangkan najis, beliau menyebutkan di sini, kalau seandainya benda yang najis tersebut bercampur dengan udara, ya, baunya yang busuk bercampur dengan udara, dia masuk ke dalam tubuh melalui gas yang beracun yang membahayakan tubuh dan merusak kesehatan, karena udara adalah zat yang tersusun secara lembut, masuk dengan mudah ke dalam pori-pori tubuh dan semisalnya. Maksudnya setiap benda najis mudarat, hendaknya segera
sucikan. Oleh karena itu Allah menentukan cara yang paling baik untuk menghilangkannya adalah apa? Air. Menggunakan air. Karena air secara alamiah, ilmiah, sunnatullah, cairan ini lembut, memiliki kekuatan untuk menghilangkan kotoran. Makanya sebaik-baik cara untuk beristinja menggunakan apa Ibu? Air. Wallahu alam bishawab. Ada ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan al aslu fi kulli syai'in annahu thahir. Pada asalnya segala sesuatu itu dihukumi apa? Suci. Semua benda pada asalnya disebut suci. Li'annal qaula binajasati yastalzimu ta'budu al-ibadu bihukmin minal ahkami. Karena mengungkapkan atau menyatakan sesuatu itu dikatakan najis, ini dituntut orang yang menyatakannya tersebut telah menghukumi sesuatu, dan hukum nggak bisa ditetapkan kecuali pakai apa? Dalil. Kesimpulannya begini Bu, beliau ingin menjelaskan semua benda hukum asalnya suci, nggak boleh tiba-tiba orang berkata ini najis kecuali punya bukti bahwa benda itu apa? Najis secara syariat. Secara syariat. Makanya irqun, keringatnya manusia najis atau suci Bu? Itu Bu, ibu-ibu olahraga kemudian berkeringat, kaosnya penuh dengan keringat, najis atau tidak? Kenapa nggak najis? Kotor nggak itu Ibu? Ini kok jadi ragu-ragu Ibu? Bu, suaminya pulang dari olahraga basah lalu memeluk ibu, najis tidak? Kenapa nggak najis? Kenapa nggak najis? Jawabannya asal segala sesuatu itu apa? Suci. Tidak ada dalil yang menyebutkan keringat apa? Najis. Paham Tun? Nah, makanya ibu-ibu kalau megang kaos yang dipakai suaminya berkeringat, jangan pakai ujung jari. Itu kan bukan benda najis. Bukan benda najis. Nanti suaminya tersinggung. Itu bukan benda najis. Nggak dipegang aja sudah, khalas, nggak apa-apa. Nanti kalau mau cuci tangan ya cuci tangan. Paham Tun? Karena umat kadang-kadang Masya Allah megangnya kayak megang kain gombal itu ya. Allahul musta'an. Jangan demikian. Lanjutkan umat. Beliau menyebutkan di sini juga, akhwati azanillah. Berarti dengan demikian hak menentukan najis dan tidak najis haknya siapa? Haknya syariat. Barang siapa yang ragu, maka hendaknya mengetahui dengan yakin asal segala sesuatu adalah apa tadi? Suci. Asal segala sesuatu adalah suci. Kecuali dia melihat bukti, oh kena najis, baru dihukumi apa? Najis. Misal umat, anaknya datang dalam keadaan celananya bau pesing, najis tidak? Celananya anak tadi loh Bu, najis tidak? Najis. Lantai yang dilewati oleh anak tadi? Lantai yang dilewati oleh anak tadi itu najis atau tidak? Hah? Hukum asalnya apa? Suci. Kalau ibu lihat loh, kok ada bekas jejak kaki anaknya, berarti kena air kencing. Hukumnya menjadi apa? Najis. Nah, maka ibu berjalan di trotoar, di jalan, di pasir, di lumpur, kainnya terkena tanah dan lumpur dan sebagainya. Najis tidak? Hah? Udah, ibu melewati jalan, lalu di jalan itu ada kotoran kambing, kotoran kucing, kotoran-kotoran yang selainnya. Ibu lewati kena kotoran itu, jalan lagi, terseret lagi dengan debu. Najis atau tidak? Kenapa tidak? Ahsantuna, debu yang ada di hadapannya mensucikan apa? Kain. Najisnya. Kalau begitu nggak boleh ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu. Hukumnya menjadi suci. Selesai mukaddimahnya, adapun hadisnya diterangkan 2 minggu yang akan datang. Karena minggu yang akan datang kita membahas kaidahnya insya Allah. Tayyib, hal ladaikuna iskala? Insya Allah. Apa silahkan.
Nah, kalau seseorang dalam kondisi seharusnya dia mandi janabah atau mandi bersuci karena sebab junub maupun karena sebab haid, lalu terhalangi karena sebab penyakitnya, cukup bagi orang tersebut tayamum seperti hadisnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala diutus oleh Nabi ke sebuah urusan. Lalu beliau bermimpi junub tidak menjumpai air. Maka kemudian beliau mandi pasir. Nabi tersenyum lalu kata Nabi, "Wahai Ammar, harusnya cukup bagimu begini," yaitu Nabi mencontohkan dengan tayamum. Alasan yang kedua, beberapa rombongan para sahabat itu melakukan perjalanan. Di tengah jalan salah seorang di antara mereka kepalanya terkena batu. Kemudian malamnya ketika mereka bermalam, sahabat yang terkena batu ini bermimpi junub. Mereka minta pendapat sahabat yang lainnya, bagaimana pendapat kalian, apakah boleh saya tidak mandi janabah? Lalu teman-temannya yang lain mengatakan kamu harus mandi junub. Maka dia mandi menyiram kepalanya lalu mati. Mendengar ini Nabi murka dan berkata, qatalahumullah, mereka itu telah menyebabkan orang itu mati, celaka dia ini. Harusnya kata Nabi, kalau seandainya dia tidak sanggup, cukup dengan tayamum saja atau menyiram bagian yang tidak terkena luka. Berarti kalau saudara ukhti tadi itu, saudara ibu tadi itu masuk rumah sakit opnam dalam keadaan haid, terus kemudian sekarang sudah suci, cukup dengan mengambil kapas, membersihkan kehormatannya supaya bersih dari darah haidnya, kemudian dia cukup dengan tayamum. Setelah tayamum sholat seperti sebagaimana diwajibkannya orang-orang suci itu menunaikan sholat. Fahimtunna? Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya kita mengetahui kebid'ahannya sampai mengeluarkan dia dari Islam, seperti bid'ahnya orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, atau seperti kebid'ahannya orang Rafidhah yang telah mengkafirkan para sahabat, maka nggak boleh Jumatan di situ. Maksudnya tidak boleh sholat Jumat bersama dengan khotib yang akidahnya rusak tadi itu. Hendaknya dia mencari masjid yang lainnya, masjid-masjid yang di sana masih ada kaum muslimin. Yang kedua, kalau kebid'ahannya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, maka dia mengerjakan sholat Jumat apalagi dia belum tahu tentang kebid'ahannya itu, apa yang dilakukannya, maka sholat Jumatnya sah. Atau sholat di dalamnya dengan catatan, kalau seandainya dia menjumpai syubhat dilontarkan, hendaknya dia memperingatkan, berdiri. Jadi kalau misalnya khotibnya pas khutbah ada kebid'ahan disampaikan, hendaknya jamaah tadi berdiri mengingatkan, itu menyimpang, itu tidak ada dalilnya, supaya jamaah yang lainnya tidak tersesat dengan dakwahnya. Itu pun dengan catatan kalau punya kemampuan. Yang ketiga, kalau dia tahu ini orang pelaku bid'ah tidak bisa dinasihati, dan Anda tahu jadwalnya di tempat itu sudah pasti dia yang akan datang, tentu saja biidznillah, maka hendaklah dia mencari masjid yang lain agar selamat dari ucapan mereka. Kenapa demikian? Li'annal qalbal muqallab, karena hati itu terbolak-balik, Ibu. Kalau hati itu terbolak-balik, bahkan para ulama mengatakan berbolak-baliknya hati lebih cepat dibandingkan seekor burung yang menyambar mangsanya. Berarti hati-hati, cari masjid yang lain kalau kita ketahui memang dia tokoh bid'ah yang suka membela kebid'ahannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhali. Ulangi, Bu. Dirapikan maksudnya dicukur. Lurus diluruskan lagi. Saya takut fatwanya keliru, tapi begini, kalau yang dimaksud di dalamnya itu adalah rambut yang sudah baik, kemudian
dibuat lebih baik lagi selama tidak melampaui melampaui batas. Al aslu fil asya ibahah, hukum asal segala sesuatu mubah sampai datang dalil yang melarangnya. Tapi kalau di dalamnya tadi smoothing atau apa itu mencapai harga jutaan sekedar cuman buat ngeluruskan rambut, berarti permasalahannya bukan permasalahan smoothingnya, permasalahan adalah menggunakan harta tanpa hak. Yang Nabi SAW menyebutkan innallaha karaha alaikumus salas, Allah benci 3 perkara ada pada kalian. Salah satunya kata Nabi idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, membuang dan menggunakannya tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau yang terbukti darahnya berwarna hitam, ada gumpalan walaupun tidak ada baunya, hukumnya tetap darah haid. Darah haid yang keluar menghalangi wanita untuk sholat, dikarenakan Nabi kita mengatakan alaisatil mar'ah idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita bila mengalami masa haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Atau kama qala alaihi salatu wasallam, berarti tidak boleh dia sholat. Kalau terbukti gumpalan darahnya menggumpal warnanya hitam. Kemudian setelah dia di USG diketahui ada benjolan dan sebagainya dan darahnya tetap keluar. Kalau dilihat darahnya berbeda warnanya dengan darah haid, berarti masuk istihadah, tetap wajib sholat. Ini nasihat buat ibu-ibu, harus sudah bisa membedakan darah haid. Yang jadi permasalahannya, Ustaz nggak bisa dibedakan Ustaz. Kita nggak bisa membedakan warna darah ini warna darah haid atau tidak, apalagi tidak berbau. Berarti kembali kepada kebiasaannya ibu-ibu dan kebiasaan keluarganya ibu. Biasanya memang haidnya cuma 10 hari Ustaz, tiba-tiba 14 hari. Darah yang keluar ini saya nggak bisa bedakan haid atau bukan. Berarti ibu kembali kepada asalnya. Apa asalnya? Mencukupkan haidnya berapa hari? 10 hari. Kelebihannya dianggap sebagai istihadah kalau nggak bisa membedakan. Paham tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau istihadah gimana Ustaz? Ya sholat. Kalau Ramadan wajib puasa kalau dia sanggup berpuasa. Fahim tuh nah? Wallahu a'lam bishawab. Tidak. Mandi itu disukai. Ada seorang wanita, Ummu Habibah namanya, datang kepada Nabi dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang istihadah. Apa yang harus aku lakukan?" Kata Nabi SAW, kalau kamu sanggup, mandilah tiap kali engkau hendak sholat. Kalau kamu tidak sanggup, bersihkanlah darahmu, kemudian berwuduklah setiap engkau hendak sholat. Berarti tiap mau sholat diperiksa dulu, kalau ada darahnya bersihkan. Selesai itu kemudian wudhu, baru sholat. Fahim? Dan itu cukup buat sholat sunnah dan sholat wajibnya pada saat itu. Nanti datang waktu sholat berikutnya lagi, dicek lagi. Kalau darahnya keluar lagi, dibersihkan lagi, kemudian berwudu, kemudian sholat, dan seterusnya demikian. Fahim tunna? Wallahu a'lam bishawab. Diulang ibu. Jika kita punya lagu hiasan dari Korea, tapi lagu-lagu apa itu terbuat dari perak atau tidak, apakah boleh digunakan makan? Apakah boleh Kalau ibunda sekalian ragu-ragu apakah ini perak ataukah tidak, maka amalkan hadis Nabi yang menyebutkan dak ma yaribuka ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Nabi kita mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kebagusan Islam seseorang, ia tinggalkan sesuatu yang enggak jelas bagi dirinya. Kan dia ragu karena bentuknya seperti apa? Perak. Paham maksudnya ibu? Warnanya seperti perak. Kalau begitu dikhawatirkan ini syubhat, ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Paham tuh? Ya, kecuali kalau kita mengatakan asalnya ini stainless. Ya berarti karena dia hukum asalnya stainless ya kita pakai. Tiba-tiba ada orang mengatakan, "Pak itu perak." Ya dihentikan. Paham tuh? Tapi kalau pada asalnya kelihatan itu adalah perak, berarti dia benda yang meragukan, masuk dalam kategori syubhat.
tinggalkan yang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana hukumnya seorang istri yang memakai kaki emas tapi suami yang bisa menggunakannya? Apakah ini boleh? Bagaimana hukumnya wanita menggunakan hiasan? Kalau hiasan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan sebuah negeri, seperti misalnya dipasang di hidung. Kan di negeri kita tidak semuanya ya Bu ya. Tapi di Pakistan hidung dikasih hiasan. Maka itu menjadi boleh bagi mereka. Di negeri ini misalnya kaki dianggap sebagai sesuatu yang dihias dengan emas sudah menjadi kebiasaan. Ya nggak apa-apa, dengan catatan. Catatan yang pertama, hiasan tersebut tidak menimbulkan bunyi. Ustadz nggak bisa ada yang ngelihat, tapi didengar sama orang, ya podo wae. Ibu misalnya gelang kakinya ada 5 dipakai, tiap lewat geduk kerincing. Nah, ini fitnah bagi laki-laki ini. Walaupun bukan emas, walaupun cuma apa itu Ibu, kalung kucing gitu misalnya, tetap fitnah karena menimbulkan sesuatu bagi laki-laki yang bukan mahramnya. 2, kalau nggak berbunyi Ustadz dan bisa dilihat oleh suami dan suami suka yang seperti itu, maka hukumnya boleh. Apalagi kalau suaminya memerintahkan suruh pakai gelang itu, berarti ibu dapat pahala mematuhinya. Hukumnya menjadi mubah baginya. Fahim tun? Wallahu a'lam bishawab. Apakah anak nggak berdosa Ustaz apabila nggak boleh bersolek di depan suami? Karena suami nggak suka anak bersolek, dia kata itu alami saja. Apakah berdosa seorang istri bersolek di depan suami, malah suaminya tidak suka? Kalau suaminya sudah melarang, kemudian ibu-ibu bersolek, ya berdosa. Kenapa demikian? Ketaatan kepada suami itu mutlak bagi istrinya selama tidak melanggar selama tidak mengandung maksiat. Nah, suami berkata, istriku jangan bersolek. Maksiat nggak itu ibu? Suami berkata begini, udahlah nggak usah solekan, biar irit dan alami. Jangan solek lagi di depan saya. Ucapan suaminya ini perintah atau bukan? Wajib ditaati tidak? Wajib, karena tidak mengandung maksiat. Ya berarti ibu-ibu jangan bersolek. Enggak usah, saya tetap mau bersolek. Ya berdosa, karena melanggar perintah Rasulullah, perintah suaminya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul mar'atil khair, wanita yang paling baik yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, tuti'uka idza amartaha. Wanita kalau kamu perintahkan dia sesuatu perkara, dia mentaatinya. Ya udah ibu-ibu, kalau udah diperintah sama suaminya jangan bersolek, dirinci. Ini maksudnya jangan bersolek ketika di hadapan kamu atau tidak? Ya di hadapan saya kamu jangan bersolek. Pertanyaannya, berarti kalau nggak di hadapan suami boleh nggak bersolek? Suami kan mengatakan pokoknya di depan saya jangan bersolek. Nah kalau nggak di depan suami boleh nggak bersolek? Jawabannya, buat apa bersolek kalau nggak buat suami? Begitu Mas, paham? Apakah bersolek itu ada manfaatnya kalau bukan buat suami? Buat orang lain? Na'udzubillah, jangan. Maka hendaknya wanita kalau mau bersolek buat siapa? Suaminya saja. Jawaban kesimpulannya, berdosa kalau dia tetap bersolek sementara suaminya melarang dia bersolek. Oh, itu hikmahnya besar loh Bu. Suami melarang Anda bersolek, hikmahnya besar. Paling tidak ya irit lah gitu ya Bu ya. Nah kata barakallahu lana wa lakum wa lana. Waalaikumsalam. Barakallahu fihi. Tidak berdosa. Orang yang hilang ingatan tidak berdosa. Dia masuk dalam kategori yang ucapan Nabi SAW, yakni wa anil jununi hatta yaqila wa anin nasiyat yatadzakkar, dari orang yang lupa sampai dia teringat, dari orang yang akalnya hilang sampai kembali berakal. Maka orang-orang yang pikun tidak terkena kewajiban sholat. Misalnya begini, pada hari ini dia pikun, nggak tahu, anaknya nggak kenal, sholat duhur itu apa dia nggak tahu, jumlah rakaatnya berapa dia nggak ngerti, sampai 3 hari kemudian baru dia sadar. Berarti selama 3 hari itu dia tidak sholat, tidak berdosa, karena akalnya tidak ada atau tidak sempurna. Maka dia bebas dari ini. Tapi kalau seandainya dia ingat, misalnya begini umat, pagi dia hilang akalnya,
sampai menjelang maghrib, tapi belum maghrib. Baru dia teringat dan sadar, oh tadi saya belum sholat duhur dan belum sholat apa? Asar. Pada saat itu maka bapaknya wajib sholat duhur dan sholat asar dengan cara dijama. Paham tuh? Dijama. Dia masuk dalam kategori orang yang berudzur karena sakitnya tersebut. Tapi kalau sudah lewat harinya tidak wajib dia mengqadanya. Paham tuh? Nah. Paham Imahan? Baik, barakallahu. Nah, kewajiban seorang suami yang sebenarnya dalam beberapa mendidik anak dan mengurus rumah tangga, dan bahkan mengurus rumah tangga seperti mencuci baju, mencuci piring, memasak dan lain-lain. Kalau ini dijawab benar, ibu-ibu senang semuanya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ibu-ibu, tugas yang wajib bagi seorang suami memimpin. Pemimpin punya hak untuk memerintah. Ingat baik-baik. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pemimpin bagi para wanita. Nabi kita berkata warrajulu ra'in fi ahli. Seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya. Nah, tugas pemimpin mengarahkan kebaikan bagi yang dipimpin. Berarti tugas pertamanya apa, Ibu? Ngajari keluarganya ilmu agama. Paham tuh? Bagaimana supaya keluarganya mengenal Robnya, mengenal nabinya, mengenal agamanya, hal-hal doruri dan sangat mendesak yang tidak harus diketahui oleh anak istrinya dalam urusan agamanya. Itu tugas utamanya. Kedua, memberi nafkah. Karena yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fantasiru fil ardi, bertebaranlah engkau di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah karunia-Nya Allah Ta'ala. Itu laki-laki. Makanya laki-laki itu fitrahnya di luar rumah. Kalau ada laki-laki di rumah saja, ini perlu dipertanyakan ini. Laki-laki itu harus keluar rumah, cari rezeki yang Allah berikan, berapapun hasilnya, dia pulang diberikan kepada keluarganya. Dan harus yang halal. Paham, Umat? Ketiga, melindungi istri dan anaknya dari sesuatu yang memudaratkannya dengan cara meminta tolong kepada Allah. Seperti memberikan tempat tinggal, tidak harus punya, bisa sewa, supaya istri dan anaknya bisa beribadah. Menyediakan pakaian yang menutup aurat. Tugasnya suami. Keempat, menasihati ketika istrinya menyimpang, anaknya menyimpang. Adapun mencuci pakaian itu kebaikan suami. Jangan terlalu berharap. Paham ibu-ibu? Itu bagian dari kebaikan suami. Suami Anda sudah capek, dia mencari rezeki, mencari nafkah, menasihati Anda, lalu kemudian Anda mencucikan pakaiannya, itu hal yang wajar. Nah, kalau suami berkata kepada istri, "Mi, cucikan pakaianku," itu boleh. Karena dia pemimpin dan istrinya yang dipimpin. Jangan kebalik, "Bi, pulang kerja cucikan pakaianku." Ini yang dipimpin nggak tahu diri. Boleh. Di suami tidak wajib mencucikan pakaiannya siapa? Si istri dan anak-anaknya atau pakaiannya sendiri. Dan suami boleh, sekedar boleh, bukan wajib. Sekedar boleh minta tolong istrinya mencucikan apa? Pakaian. Dan istri yang solehah jangan nunggu disuruh cuci baru cucikan pakaian. Gimana kalau pembantu yang cucikan? Ya nggak apa-apa. Yang masakan pembantu juga nggak apa-apa. Pengisi nggak wajib memasakkan suami, tapi wajib melayani suami. Masakannya pembantu silakan, yang melayani siapa? Si istrinya. Yang nyetrikakan Ustaz pembantu, ya nggak masalah, tidak diharamkan dalam Islam. Semua dikerjakan pembantu Ustaz. Ya Allah, apa fungsinya istri kalau begini? Nanti lama-kelamaan suami Anda memperistri pembantu Anda. Dan itu musibahnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka kami nasihatkan dalam masalah ini, kami ingatkan tugas wajibnya suami, yakni mendidik agama, memberi nafkah, memberikan perlindungan sebatas kemampuan dan menasihati keluarganya. Fahim tun? Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana cara bersuci dari kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan? Kalau bayinya laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI ibundanya itu, air ASI maksudnya,
maka cukup dengan cara dipercikkan pada bagian yang terkena kencing. Sebagaimana Rasulullah pernah menggendong cucu beliau, Hasan, kemudian mengencingi baju beliau. Kata Abu Hurairah, aku melihat Nabi cuma memercikkan air pada kain yang terkena kencing tersebut. Tapi wali jariyati ayaghtasila, adapun kalau itu kencing anak perempuan mulai baru lahir, makan atau belum makan sesuatu, terkena kencingnya apa Ibu? Najis, wajib dicuci. Jadi kalau ibu-ibu misalnya tangannya terkena kencing anak perempuannya, dicuci, dibilas sama air. 1 kali sudah cukup. Fahim tun? Demikian pula bajunya, kalau terkena kencing anak perempuannya, dibilas sama air sudah cukup. Maka itu sudah suci dari benda najis yang disebut dengan baul dari kencing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti akan bisa diluaskan pada bab bersuci dari najis ini. Tayyib, sampai di sini umat. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekedar disampaikan. Alhamdulillah, donasi pengadaan untuk mobil Ummu Sulaim, kegiatan Ummu Sulaim dan antar jemput anak sekolah untuk usahanya Ummu Sulaim sudah cukup terkumpul. Banyak yang masuk ke dalam informasi ke saya sudah cukup lumayan. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan dan masih terbuka partisipasinya. Maka umat yang ingin ikut berpartisipasi atau mungkin ibu-ibu mau menyumbangkan mobilnya buat Ummu Sulaim, barakallahu fikum, maka terbuka lebar-lebar. Jadi Mahat Ummu Sulaim ini nanti mobil tersebut digunakan untuk kegiatan luar sekolah seperti belajar outbound di luar sekolah, kemudian juga untuk usaha antar jemput anak sekolah. Mudah-mudahan dengan itu Ummu Sulaim punya penghasilan untuk bisa membiayai Mahat tanpa harus terus-menerus mengharapkan donasi dari muhsinin. Ala kuliyal, kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza wa juzitumul jannah wa badalallahu lakum khairan minad dunya wa hujjatun lakum yaumal qiyamah baina yaday Allahi ta'ala wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.